Selamat datang kembali di Praga Institute. Jadi teman-teman Praga, sahabat-sahabat Praga, kali ini kita bersama dengan Bapak Sumarjaya Linggih, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, dan kali ini kita berada di Hotel Quesan Denpasar ya. Dan di kesempatan kali ini Bapak izinkan memperkenalkan saya Arya Gangga, kebetulan ngajak teman-teman Praga untuk sedikit bertanya-tanya Pak tentang digitalisasi UMKM. Iya, salam sehat dengan rekan dari Praga Digital UMKM. Ya, Nah, Pak Arya Gangga terutamanya ini sangat cerdas, sangat inovatif, dan ini akan menjadikan kita mungkin menjadi pelajaran, menjadi pengalaman, menjadi hal-hal yang positif untuk kita ke depan diskusikan. Oke. Jadi ini salah satu bentuk memanfaatkan konten digital juga Bapak melalui kanal YouTube. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak terkait dengan digital UMKM, dan mungkin tadi di dalam tidak sempat bertanya sebenarnya Bapak apa yang menjadi tantangan anak-anak muda di Bali khususnya untuk mendapatkan peluang di dunia digital. Begini, ini selalu kan kita bicara tentang UMKM, selalu bicara tentang konvensional. Kalau kita bicara tentang konvensional, mereka selalu ketakutan itu tentang saya tidak punya uang untuk modal. Ini salah besar sekarang. Karena dalam era digital ini, yang disebut dengan modal tidak hanya uang. Itu mungkin zaman saya dulu boleh kalau digital itu modal itu kalau mau berusaha itu ukurannya uang. Tapi kalau sekarang modal itu kalau saya definisikan ada 4 modal. Oke, uang penting bisa menjadi modal. Ya. Yang kedua itu modal intelektual. Kalau Anda mempunyai pengalaman, Anda mempunyai intelektual yang bagus, ya, maka Anda bisa membuat yang namanya aplikasi atau app. Ya. Siapa yang contohnya yang berhasil dalam apps? Yaitu kita tahu Nadiem Makarim, ya, Mark Zuckerberg, ya, itu hanya melalui otaknya dia bisa menjual kemampuan otaknya dia karena dia mempunyai bisa membaca coding dan sebagainya. Akhirnya dia mampu survive bahkan melebihi daripada cara-cara bisnis konvensional. Orang harus bertahun-tahun, berpuluhan tahun, dia hanya dalam hitungan tahun dia bisa menjadi triliuner. Itu Arya. Nah, yang kedua itu adalah menjadi modal sosial. Modal sosial itu adalah modal pertemanan. Kalau zaman dulu, zaman saya itu, yang namanya modal sosial itu bisa digunakan yaitu untuk menjadi maklar atau broker. Brokernya broker lah. Tapi dulu maklar namanya. Karena itu menghubungkan antara satu orang dengan orang lain. Ya, penghubung ini mempunyai perkawanan yang banyak. Nah, berarti dia sering berorganisasi, itu dulu sering ke tempat-tempat keramaian, banyak. Dulu nggak ada Instagram seperti nggak ada. Sekarang karena ada, maka modal sosial itu melalui medsos, ya. Modal sosial banyak sekarang yang contoh-contohnya banyak sekali yang melalui media sosial dia akhirnya bisa berusaha bahkan menjadi penghasilan yang bermiliar-miliar, anak muda yang berpenghasilan bermiliar-miliar. Cara ya saya contohkan saja, kita bicara kalau laki-laki itu ada Atta Halilintar, YouTube-nya, terus kemudian ada Raffi Ahmad, ya. Kalau perempuan ada Luna Maya, ya, ada Syahrini, ya, ada Aura Kasih, ya. Itu dari mana? Dia karena dia mempunyai follower yang banyak akibat dia sering bergaul, sering mengunggah kegiatan dia di medsos, di digital, sehingga akhirnya dia mempunyai follower. Dengan follower dia bisa menjadi digital. Jadi jangan berpikir bahwa hanya berpikir uang, saya mau menjadi UMKM, saya berpikir hanya uang. Itu adalah metode lama atau cara berpikir lama, tidak berbicara cara berpikir digital. Kalau sekarang ini kita berpikir secara digital, itu modalnya adalah kita jangan takut. Dan tadi juga saya sempat ngobrol sama Arya Gangga, kita dengar ada orang tadi bahwa dia takut memulai. Itulah kesalahan yang terbesar. Keputusan yang paling
salah itu tidak melakukan keputusan. Artinya apa? Kalau kita mau berusaha, kita harus mulai. Masalah gagal dan tidak itu urusan nanti. Tapi kalau tidak pernah mulai, kira-kira akan menjadi berhasil? Nggak mungkin dong. Karena orang nggak mulai gimana? Maka dari itu mulai berusaha. Kalau sudah mulai berusaha, ada dua pilihannya, gagal atau berhasil. Kalaupun gagal, sudah mendapat pelajaran, yaitu pelajaran menjadi orang gagal. Jadi kan, itu belajar juga gitu. Bukan hanya sekedar orang yang berpengalaman jadi pengusaha, udah pernah berpengalaman jadi pengusaha. Jadi gagal itu udah mempunyai CV, ya saya pernah berusaha, gitu kan itu. Tapi kalau idenya banyak, hebat caranya, berpikirnya hebat, tidak pernah mulai, ya. Jadi banyak namanya, kalau kami dulu menyebutnya tuh omdo. Kamu tahu juga, orang milenial tahu juga omdo. Itulah kira-kira yang modal sosial. Setelah itu modal apa lagi, Pak? Ya, jadi makanya saya bilang anak muda itu jangan takut dengan tantangan. Karena kalian muda-muda ini adalah masa keemasan. Ya, masa keemasannya yang saya sebut tadi adalah golden age. Masa keemasan untuk membuat Anda sukses. Kalau dibilang sampai 30 tahun atau sampai 40 tahun maksimum, Anda harus berani dengan tantangan. Jangan tantangannya ngebut di jalan. Ngebut di jalan, risikonya mati kok berani. Ini risikonya gagal kok takut. Gitu. Apalagi udah nggak punya duit gitu. Terus takut gagal, terus apa lagi gitu loh. Ya. Ya, kan kalau mau punya duit bermiliar-miliar gitu, terus takut gagal, itu wajar. Tapi ini udah nggak punya duit, terus mau berusaha juga nggak mau, takut gagal. Oh, aduh, mati aja lo. Halo Pak De, kita sudah mengalami pandemi cukup lama ini dan sangat dirasakan lah untuk khususnya masyarakat Bali dan khususnya pemuda. Apa sih saran atau mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemuda-pemuda? Semoga teman-teman juga bisa mendengarkan melalui kanal YouTube ini agar memberikan semangat untuk teman-teman. Ya, dalam pandemi ini ada peluang baru dan ada juga yang peluang yang menikmati ya. Jadi dalam digital juga ada peluang yang hidup subur, ada yang kolap di antara bisnis-bisnis itu. Yang jelas di bisnis yang sekarang ini yang meningkat, satu adalah bisnis kuliner itu meningkat, ya. Dua, bisnis kesehatan. Ya. Yang ketiga, digital. Ya, di tiga line bisnis itu sangat meningkat tajam dalam kondisi pandemi ini. Kuliner, sekarang kuliner, kesehatan, digital. Sekarang Anda mau yang mana? Apakah mau bikin jamu, kunyit dengan dan sebagainya, ya dicampur, kemudian Anda olah sedikit, di packaging dengan baik, atau tadi saya dapat minyak Tanaka, minyak oil essence untuk menaikkan imun, untuk paru-paru dan sebagainya. Itu yang kesehatan, ya. Yang digital tentu seperti tadi, kreatif di medsos, ya, kuliner macam-macam bisa kita lakukan karena Anda tidak perlu punya restoran hari ini, ya, cukup di rumah, ya. Dan banyak sekarang ini punya dia di makanan, jenis-jenis makanan di daftar Gojek, tapi dia hanya punya dapurnya, ya, tidak punya restorannya. Kalau kita mau cari restorannya itu, kita belanja ke restoran itu nggak ada. Di mana restorannya? Nggak ada restorannya, kecuali kita hanya bisa beli di Gojek. Itu. Dan ini saya kemarin dengar ada teman saya mau mengembangkan itu di seluruh kota-kota besar di Indonesia, yaitu membuat satu menu yang hanya di kota-kota tersebut hanya ada dapur. Dan seluruh Indonesia akan sama menunya, ya. Dan di masing-masing kota itu hanya ada dapurnya.
itulah kekuatan digital. Nah, berarti Anda sendiri pasti di rumah Anda punya dapur. Kalau mau kita memasuki era kuliner ini, berarti punya dapur, punya resep yang bagus, pasarkan dengan baik untuk berjalan dengan baik. Nah, itulah kira-kira. Ya, Arya ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak sudah sharing dan berbagi dengan teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Pak D tadi bisa memberikan semangat, karena banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, terutama 3 sektor tadi Bapak ya, bahwa di kuliner, kesehatan, dan digital, kita sebagai pemuda Bali harus bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan harus melihat peluang juga ya Pak D. Ya, Bali SDM-nya cukup bagus kok, banyak orang-orang pintar lahir dari Bali, dan saya yakin juga teman-teman di Bali mempunyai genetik yang cukup bagus ya dalam inovasi. Kita tahu ukiran dan sebagainya macam-macam itu kan dari inovasi akhirnya. Sekarang ini tinggal inovasinya adalah melalui inovasi kekinian, yaitu inovasi digital. Itu ya, salam sehat, kawan-kawan, salam berusaha dengan baik, salam digital. Sahabat Praga, salamnya gini, sahabat Praga, sip. Sahabat Praga, sip. Oke. Hidup anak muda, merdeka.